Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait perpecahan antara Rismond, Tifa, dan Roy Suryo. Ternyata betulan terjadi ya. Ini menyangkut atau membahas atau akibatnya karena keuangan. Ini langsung dibuktikan oleh para youtuber ya, para konten kreator juga banyak membahas tentang ini. Rupanya Tifa ya dalangnya. Kita lihat langsung ya gimana videonya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Berita terbaru, ternyata perpecahan antara Rismond dengan teman-temannya itu benar-benar terjadi. Real ya, true story. Kalau tadi konten aku sebelumnya ya, aku selalu mengatakan diduga. Menurut siapa? Menurut Opung Parbelak. Ternyata terkonfirmasi sekarang bukan dari Opung Parbelak saja, terkonfirmasi dari banyak pihak. Nanti aku akan tunjukkan ya isi percakapan dari salah satu channel teman kita ya yang yang memperlihatkan bagaimana kurang ajarnya si Tifa mengenai keuangan. Memang betul. Kalau kemarin kan diduga, ternyata betul. Nanti ada rekamannya. Tifa rupanya semua ya. Sebelumnya kalian maklumi ya, dulu ya Opung Parbelak duduknya nggak bisa lurus ya, karena beberapa waktu yang lalu Opung Parbelak itu mengalami eksiden. Cepat sembuh buat Opungnya. Ya, makanya Opung Parbelak kemana-mana pakai tongkat, ini tongkatnya. Jadi kalian maklumi aja lah, dudukku miring. Yang penting otakku nggak miring. Itu dia. Kayak para pembenci Jokowi kan. Itu dia ya. Tapi nggak apa-apa, aku doakan kalian semua dalam keadaan sehat. Dan kalian doakan Opung Parbelak juga dalam keadaan sehat. Amin, amin, ya robbal alamin. Amin. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelak kasih fakta, Agrifanani pun semuanya. Video pertama ya, dalam sebuah kesempatan Tifa ya kan, Tifa itu menyebutkan men-spill satu-satu rekannya ya, si A, si B, si C, si D, tapi nggak ada si Rismond. Udah nggak disebutkan lagi dalam satu wawancara nama si Rismond. Dengarkan ini. Ketat dengan domain perilaku karena ya, kita ketat dengan domain kita masing-masing. Saya ketat dengan domain perilaku karena kultur budaya itu kaitannya dengan perilaku ya. Kemudian Pak Roy Suryo itu terkait dengan telematika, informatika, digital forensik ya. Jadi kami ketat. Kemudian juga dari aspek hukum ya. Nanti Pak Refli Harun juga menyumbangkan tulisan, juga Pak Dr. Taufik. Jadi memang kami komprehensif sekali. Pisau analisis yang kami lakukan tuh benar-benar komprehensif. Si Rismond sendirian. Tetapi saya yakin ya, penonton saya banyak yang mendukung saya. Seorang Rismond, seorang rakyat jelata yang nggak punya pangkat, yang nggak punya jabatan apapun, tapi diabaikan. Diabaikan, iya. Diabaikan, iya. Kasihan deh lu, udah jauh-jauh kampungmu dari Belege kawan. Yang kau jumpai orangnya model-model kayak gitu Makanya ya, kau itu kalau cari kawan yang beres sikit-sikit aja beres. Ini sama sekali nggak beres. Jadi gimana ya, itu proyek buku kalian itu? Buku kalian itu gimana proyeknya itu? Ya, karena dengar-dengar kabar katanya si Tifa makan uang buku ya.
Kecil, 150 juta katanya. Diduga. Aku juga nggak tahu sih, aku disclaimer ya, aku juga nggak tahu berapa jumlahnya ya. Tebak-tebakan aja sih. Si Tifa dipercaya. Kalau muncungnya itu, Bapak Joko Widodo jadi presiden harus jujur lah. Sementara uang buku, keuntungan profit dari teman-temanmu kau makan sendiri. Tapi sebelum kita dengarkan rekamannya, ya kita lihat dulu tingkah lakunya siapa nih si Rismon ini ya. Kayak udah mulai aneh-aneh dia. Banyak. Awas bro, itu apanya nyamuk itu. Wih. Siapa tuh? Bercermin aja malu, Bang. Tapi polisi, Bang. Iya, malu. Kalau cerminnya sama saya gitu. Tahu sendiri dia, Bang. Abang ini penyidik kan? Tapi kok sama cermin kok kayak malu-malu begitu? Ya itu, ya. Jadi gini, malu ekspektasi saya. Gitu ya, gitu. agak ganteng gitu ya. Ternyata sama aja. Ini salah cerminnya, salah saya ini adalah Apakah kalau Polda DIY memang nggak sanggup menangani laporan saya, biar saya bawa aja nih ke Pak Prabowo Subianto. Biar Pak Prabowo Subianto ya. Tawa lagi sendiri dia. Menanganinya. Tahu sendiri lagi dia, aduh. Bocoran soal aja susah, apalagi bocoran ganti Kapolri. Stres dia, Bang, kehilangan duitnya dia. Kehilangan duit dia. Si Tifa pula kau percaya. Yang kau percaya itu istrimu. Itulah kau terlalu lemah. Kemarin kau juga kau terjerembab kau gara-gara istrimu kan. Sekarang kau terjerembab lah kau gara-gara istri orang. Rismon. Nah, sekarang waktu yang kalian tunggu-tunggu ya. Kita lihat dulu ya penjelasan dari teman kita ini mengenai apa sebetulnya akar permasalahan daripada perpecahan orang ini. Ayo kita simak. Nah, yang kalian tunggu-tunggu ini kan teman-teman, apa isi chatnya dan berapa jumlah nominalnya? Ini si Tifa Gandrung Gacor ya. Perhatikan baik-baik di layar ya teman-teman. Saya akan baca. Ini bukti transfernya. Tifa Maruf duit. Ini bukti transfernya teman-teman. Ini bukti transfernya. Namanya jelas. Nominalnya berapa? 150 juta ribu rupiah yang ada di tangan Tifa. Karena pembagian proyek tidak adil ya. Belum lagi soal 16 miliar. Ya kita nggak tahu ya. Nah sekarang kita langsung aja ke isi chatnya teman-teman ya. Perhatikan baik-baik layar. Saya akan membacakan untuk Anda. Tentu ini chat yang rahasia. Siapa pengirimnya? Ini valid ya. Tifa siap-siap mental Anda ya. Gandrung Gacor Dana JBP. Ditulis oleh Cak Sableng. Ya, Cak Sableng ya. Udah kayak Wiro Sableng aja nih ya. Luar biasa Cak Sableng. Top Marco Top. Ya, top Marco Top Cak Sableng. Masih seputar buku JBP, Jokowi's White Paper. Kok berjudul Dana JBP? Maksudnya, buku itu diterbitkan dan didistribusikan oleh Ahlina Publishing. Tapi sampai dengan tulisan ini ada, saya sama sekali belum dapat nomor kontak CS ataupun kantornya. Nomornya masih misterius, semisterius keberadaan ijazah Jokowi yang kabarnya telah disita polisi. Ya benar, ijazah Pak Jokowi sudah disita polisi. Buku JBP dicetak dengan skema PO atau pre-order. Pembeli transfer sejumlah uang terlebih dulu ke rekening yang ditunjuk. Rekening tadi, Tifa ya. Kemudian, buku baru dicetak dan didistribusikan ke pemesannya. Sesederhananya begitu. Makanya, judul tulisan ini jadi Dana JBP. Dana yang masuk ke Ahlina Publishing untuk membiayai proses penerbitan buku tersebut. Di balik buku itu ada sejumlah cerita.
Pasca soft launching di UC UGM tanggal 18 Agustus 2025, saya adalah salah satu pihak yang pertama menginisiasi dengan berbagai info sekaligus mengajak seluruh rakyat Indonesia di mana saja berada untuk memesan buku tersebut. Saya pun menyediakan diri sebagai EO atau Event Organizer yang saya labeli EORB, Event Organizer Rela Gama Bergerak. Saya berpikir untuk memfasilitasi para penulis JWP mengadakan bedah buku. Niat saya melibatkan diri di jualan buku itu hanya satu, berkontribusi untuk edukasi kepada publik. Ternyata niat yang baik tidak selamanya selalu mendapatkan respon yang baik pula. Gelagat ketidakberesan tentang keuangan sudah saya rasakan pasca acara soft launching. Wow, kala itu masih di hari yang sama dan masih di kota Jogja juga. Awalnya saya sikapi bahwa ini hanya karena kedaruratan akibat acara yang penuh dengan dramatis. Oke, saya pilih closed case. Tapi rupanya urusan cuan yang juga tidak saya duga sebelumnya kembali terjadi. Saat itu, pasca diskusi buku JWP di Surakarta 10 September 2025 sebagai PJ acara, otomatis sempat menanggung rasa malu dan kecewa juga. Lagi-lagi, saya anggap hal itu hanyalah tentang miskomunikasi di antara kami. Saya, panitia, dan tim Mbak Tifa. Rupanya, cerita berlanjut hingga harus jadi tulisan ini. Apalagi kalau bukan tentang cuan. Kali ini menyangkut nasib uang para pemesan buku Jokowi's White Paper atau JWP dan hak mereka atas nasib pesanan bukunya. Oh, berarti bukunya belum banyak sampai, ya nggak usah dibelilah. Banyak pemesan yang ajukan pertanyaan serta komplain ke saya. Sementara saya sendiri bukanlah reseller dan CS Ahlina Publishing. Mengutip kata Mbak Tifa, salah seorang asisten Mbak Tifa, saya ini hanyalah orang yang sebatas pemberi informasi. Dari komplain dan informasi yang masuk, para pemesan buku ada yang sudah transfer sebulan lebih. Tapi tidak ada keterangan sama sekali dari Ahlina Publishing kapan mereka dapatkan haknya. Diperparah lagi, sikap 2 nomor admin dari 3 orang admin yang ditunjuk Mbak Tifa cukup parah pola komunikasinya. Wow, slow respon dan pakai banget. Wow, hal yang seharusnya tidak boleh terjadi. Ahlina Publishing atau AP tidak menerapkan prinsip konsumen adalah raja. Padahal mereka sudah terima uang bukunya lebih dulu. Sama sekali AP tidak profesional. Aha, yang bikin miris pemesan buku di waktu belakangan malah didahulukan pengirimannya. Itu saja setelah ditanyakan berkali-kali. Yang tidak kalah memalukan lagi adalah ada beberapa pemesan yang kelebihan jumlah buku. Pesan 1 buku, dikirimnya 2 buku. Lalu, di mana letak profesionalnya? Padahal, pasca soft launching, saya sudah berpesan ke Mbak Tifa agar ada tim khusus yang bertanggung jawab atas sirkulasi buku JWP. Tapi, apa mungkin karena saya ini hanyalah tukang bacot, sehingga usul saya tidak layak diterima. Yang jelas, secara moral saya ikut bertanggung jawab kepada para pemesan buku JWP. Karena saya ikut wara-wara kepada publik untuk membeli buku itu. Tentu, saya harus meminta maaf kepada mereka, walaupun sekali lagi saya bukan bagian tim Ahlina Publishing. Saya hanyalah pemberi informasi sebatas relawan para penulis saja. Mewakili para pemesan buku JWP yang belum menerima haknya, saya meminta kepada Mbak Tifa dan atau Ahlina Publishing untuk jujur dan profesional. Jika Mbak Tifa lewat postingan medsosnya meminta kepada Jokowi untuk jujur, maka saya pun demikian. Wow. Jika sekelas Mbak Tifa tidak mau jujur soal nomor CS Ahlina Publishing, maka bagaimana seandainya para pemesan buku JWP bertanya, kemana uang kami? Kenapa buku kami belum terkirim juga? Mereka berhak bertanya seperti itu kepada Anda, Tifa. Pertanyaan jemaah buku JWP seperti itu jadi mengingatkan saya dengan kasus Biro Umroh First Travel. Dana jemaah yang sudah masuk ke rekening biro justru disalahgunakan untuk pencitraan diri oleh ownernya. Saya dan para pemesan buku tidak menuduh Mbak Tifa dan atau Ahlina Publishing berbuat seperti First Travel. Tapi ketika semua pemesan buku transfer uang ke rekening Mbak Tifa, sementara tidak ada transparansi oleh yang bersangkutan atau Ahlina Publishing, sangat wajar
kami jadi berpikir dan bertanya-tanya. Masa iya sih ketika ada pemesan buku bertanya, sampai di mana buku kami? Atau kapan buku kami dikirimkan? Tifa menjawab, menye. Justru ditanggapi jadi sebuah pencemaran atau penghinaan. Kalau direspon seperti itu, apa bedanya dengan Jokowi ketika ditanya soal ijazah? Mbak Tifa dan atau Alina Publishing, jujurlah kepada kami. Ya, catatan di sepertiga malam dari Bantul Selatan, Yogyakarta, Sabtu 4 Oktober 2025. Bagaimana menurut teman-teman perpecahan ini dengan melihat adanya curhatan ya ataupun informasi ini ya? Udah kalian simak kan? Ternyata memang betul masalahnya karena uang. Dan si Tipung ini, orang ini semua nggak komitmen, katanya ada uangnya yang udah dibayar tapi bukunya belum dikirim. Kayak mana ya Tipung? Ada katanya pesannya 1 dikirimnya 2. Maksa beli. Ya udahlah, makanya aku bilang ya sebetulnya tujuan orang ini ya jujur aja lah, dari kemarin nggak murni di penelitian ini, nggak murni ini uang. Pertama-tama mungkin pertama-tama mungkin ada yang mendanai kan begitu, tadinya 100 ya kan, dilihat kok nggak ada progres, berkurang jadi 75, lama-lama kok gini amat, berkurang jadi 50, ya kan, digas lagi, kurang jadi 25, ya kan, naik sidik, ya kan, bohir lari semua, nggak mau ikut-ikutan. Akhirnya mereka, ya kan, mereka kerjakan kerja mereka sendiri, yang penting menghasilkan uang. Respon itu pertama-tama mana ada channel YouTube-nya itu, kan begitu. Nah, kira-kira apa namanya, penghasilan sudah mulai berkurang, ya kan? Penghasilan sudah mulai menipis, mulailah dia buka-buka channel YouTube. Sekarang udah 2 tuh channel YouTube-nya. Aduh, Tifa, kau rusak kepercayaan teman-temanmu. Jadi sekarang si Tifa ini ya lebih mendekat dia ke Refli Harun daripada si Rismon. Padahal bikin buku bertiga, Tifa, Rismon, Roy Suryo, tapi mendekatnya sama Refli Harun. Tahu dia bukunya bakalan laku, siapa yang mengiklankan. Kalau si Rismon belum tentu banyak yang beli, kan begitu, karena semakin lama ditengok view-nya itu, penontonnya itu makin lama makin dikit. Sekarang dia udah ke Cirebon. Si Rismon sekarang. Belum selesai masalah ijazah Bapak Joko Widodo. Mau memperdalam dia lagi kasus pindah Cirebon. Nggak apa-apa. Tapi selesaikan dulu satu-satu, Wak. Tapi sebentar dulu, kalau dia ke Cirebon kayak mana lah uangnya ya? Mau bikin buku lagi koresmon? Alah, ya udahlah. Kita akan lihat dulu bagaimana nanti akhir daripada orang ini semuanya ya. Itu dulu dari Rupung Parpelak. Salam NKRI harga mati. Oke, tadi video gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.